Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ella Desiati, Laventi Bina Norma Fitria, dan Lilis Setiawati. Kami di sini akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Di sini kami mengambil beberapa pokok pembahasan mengenai teori belajar humanistik. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Yang ketiga, ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang keempat, aplikasi dan implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran siswa. Yang kelima, prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang keenam, kelebihan teori belajar humanistik. Yang ketujuh, kekurangan teori belajar humanistik. Untuk yang pertama yaitu pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan belajar yang memanusiakan manusia. Selanjutnya membahas mengenai tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Berikut ini tokoh-tokoh teori belajar humanistik antara lain. Yang pertama, Abraham Maslow. Yang kedua, Carl R. Rogers. Yang ketiga, Arthur Combs. Yang keempat, Aldous Huxley. Yang kelima, David Mills and Stanley Searle. Yang pertama, Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmaniah yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Untuk bentuk implikasi dari teori Maslow dalam dunia pendidikan sangat penting. Dalam proses belajar mengajar misalnya, guru mestinya memperhatikan teori ini. Apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa anak-anak tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa anak tidak dapat tenang di dalam kelas, atau bahkan mengapa anak-anak tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow, guru tidak bisa menyalahkan anak atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhi dalam suatu kebutuhan anak yang berada di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak-anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup, semalam tidak tidur dengan nyenyak, atau ada masalah pribadi keluarga yang membuatnya cemas dan takut. Yang kedua, Carl R. Rogers. Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. 3. Arthur Combs. Menurut Combs, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Misalkan, guru mengeluh siswanya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal ini karena siswanya itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Kalau saja guru tersebut lalu mengadakan aktivitas-aktivitas yang lain, barangkali siswanya akan berubah sikap dan reaksinya. 4. Aldous Huxley. Menurut Huxley, menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Hal ini agar seseorang bisa mengetahui makna hidup dalam kehidupan yang nyata.
Untuk itu harus dibekali dirinya dengan suatu kebijakan hidup, kreativitas, dan mewujudkan dengan langkah-langkah yang bijaksana. Dengan cara ini seseorang akan mendapatkan kehidupan yang nikmat dan penuh arti. Berbekal pendidikan nonverbal, seseorang akan memiliki banyak strategi untuk lebih tenang dalam menapaki hidup karena memiliki kemampuan untuk menghargai setiap pengalaman hidupnya. Akhirnya, apabila setiap manusia memiliki kemampuan, akan menjadi sumbangan yang berarti bagi kebudayaan dan moral kemanusiaan. 5. David Mills and Stanley Shore. David Mills and Stanley Shore mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Pendekatan terpadu bertujuan untuk mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk-petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Dalam hal ini, fungsi guru dalam pendekatan terpadu yaitu untuk lebih membebaskan murid dari ketergantungan kepada guru, dengan tujuan akhir mengembangkan responsibilitas murid untuk belajar sendiri. Guru hanya membantu mereka dengan memberikan pilihan-pilihan yang masuk akal bagi pikiran mereka, dan jika perlu guru bisa menolak memberikan bantuan untuk hal-hal yang bisa ditangani oleh murid sendiri. Selanjutnya membahas mengenai ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama, pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Yang kedua, pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas, merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Yang ketiga, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Yang keempat, pendidikan yang humanistik memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara optimal. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran siswa. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada roh atau spirit selama proses pembelajaran. Memori dan metode-metode yang guru lakukan dalam pembelajaran humanistik diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran menjadi fasilitator bagi para peserta didik dan juga memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang mengartikan sebagai proses pengalaman belajar peserta didik itu sendiri. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar teori humanistik. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidik humanistik. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, prinsip-prinsip belajar teori humanistik. Di dalamnya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu classical conditioning, suatu proses belajar melalui Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pendidik humanistik. Yang pertama, untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar. Di dalamnya terdapat yaitu yang pertama, belajar dimulai dari suatu keseluruhan
kemudian baru menuju bagian-bagian. Yang kedua, keseluruhan memberi makna pada bagian-bagian. Yang kelebihan teori humanistik yang pertama, mengedepankan demokratis. Yang terakhir membahas mengenai kekurangan teori belajar humanistik. Berikut ini merupakan kekurangan teori belajar humanistik antara lain. Yang pertama, pengujian yang tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Yang kedua, beberapa konsepnya masih buram dan subjektif. Hal ini menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran ilmu psikologi adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, kreativitas yang sering digunakan. Kelemahan lain dari teori humanistik atau kreativitas yang semakin bebas dan tanpa batas kerap kali salah digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini yang terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. Yang keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya untuk menjawab persoalan yang diberikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penayangan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.